Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan mendemonstrasikan ya hasil dari pembuatan aplikasi yang saya akan yang sudah saya buat gitu ya di tahun-tahun sebelumnya. Yang pertama itu aplikasinya adalah absensi siswa ya. Dulunya ini saya menamakannya itu sebagai absensi mahasiswa. Nah, karena saya tidak kuliah lagi, jadi yang artinya saya sudah lulus, ini saya hilangkan. Saya menggantinya menjadi namanya absensi siswa. Untuk keperluan absen siswa ya. Jadi kita itu ngabsen siswa cukup pakai aplikasi saja, tidak pakai buku ya, lebih simpel ya. Kalau pakai buku kita biasanya kan melihat jumlah pertemuannya, itu harus membalik-balik buku ya. Kalau ini kita tidak perlu, tinggal login, kita tinggal ketahui misalnya si A dia alfanya berapa dalam pertemuan, maksudnya dalam satu kali pertemuan kan. Nah, maka dari itu saya akan tunjukkan alurnya. Yang pertama-tama, aplikasi ini dibangun menggunakan sebuah aplikasi dari Laravel. Nah, di sini saya sudah membuatnya menggunakan Laravel. Untuk dapat bisa masuk di situs seperti ini, kita cukup membutuhkan aplikasi Ngrok ya untuk menjalankannya. Nah, karena di sini belum ada user satupun yang terdaftar, kali ini kita akan mendaftarkan sebagai guru ya. Nah, untuk guru itu kita akan coba register dulu ya. Register, misalnya kita kasih namanya Kevin gitu ya, karena nama saya. Oke, kemudian emailnya ini, passwordnya itu terserah kamu mau apa ya, tidak harus berpatokan dengan email. Oke, begitu sudah kita tekan register untuk mendaftar. Nah, maka dari itu ini adalah tampilan untuk gurunya ya. Kemudian di sini ada menu buat kelas baru ya. Untuk menu buat kelas baru ini kita bisa memberikan kelasnya apa yang mau kita ajar gitu kan. Misalnya di sini kelasnya itu saya ngajarnya di 11 TKJ ya. Dengan mata pelajarannya itu adalah MPKK TKJ 11. Nomor ruangnya ini biasanya di tiap ruangan itu kan ada nomornya gitu. Sebagai contoh, di sini saya kodenya 1 saja. Ya, kita bisa kodenya E, A dan lain sebagainya. Di sini saya tinggal simpan ya. Kemudian setelah saya simpan, di sini dapat dilihat bahwasanya kita mempunyai notif ya, berhasil buat kelas. Yang artinya kelasnya sudah berhasil kita buat gitu kan. Nah, setelah itu kita masuk di halaman ini ya, di halaman link ini kita klik saja di sini. Kemudian kita akan disuguhkan ke tampilan baru ya. Tampilan barunya ini seperti Google Google Form ya. Nah, cuman agak beda dikit lah, saya bedakan tampilannya. Nah, untuk ini adalah detail kelas ya, detail kelas dan mapelnya yang saya sertakan di sini. Mapelnya itu MPKK kelas 11 TKJ ya. Nah, nomor ruang itu, dan di sini ada kode kelas nih. Nah, fungsi dari kode kelas ini adalah nantinya kita mengajak siswa itu ikut gabung ke dalam si aplikasi kita ini. Nah, agar siswa ini bisa gabung, nah di sini yang pertama kita itu perlu ya, dari segi si saya ini perlu mendaftarkan si siswanya dulu menggunakan Gmail dia, baru saya bisa undang di sini ke kelas ini. Nah, simpelnya gini aja. Misalnya saya menambahkan satu siswa ya, saya logout dulu, saya keluar, saya register, misalnya namanya Budi gitu ya.
Budi, kemudian emailnya ini itu contohnya ini email yang akan saya gunakan nanti untuk dapat diundang ke kelasnya. Passwordnya misalnya 12345 gitu kan. 12345. Oke, kita register. Ini katanya password harus 8 karakter. Oke. 123456788. 123456788. Oke, setelah saya coba register, kan tampilannya akan seperti ini. Dia kosong ya, tapi di sini ada menu buat kelas baru. Oke, di sini kita logout dulu. Setelah kita mendaftarkan si Budi, kita masuk kembali ya menggunakan email kita. Ya. Di sini saya masukkan passwordnya. Oke, setelah saya masuk ke passwordnya, di sini ada kelas yang saya buat tadi. Ya. Saya masuk lagi. Kemudian di sini tentunya kita harus menambah peserta dulu. Kita bisa masuk di klik peserta ini. Kemudian di sini kalau kamu lihat di bagian siswanya itu dia kosong. Di sini kita akan tambahkan siswa baru ya. Kita masukkan email yang mau kita undang. Misalnya di sini saya masukkan dengan email ini bangmini@smkcloud@gmail.com dan saya undang gitu. Contoh ya, contoh. Nah, karena di sini saya merekamnya email yang tidak ada disimpan di aplikasi Chrome ini, jadi saya coba daftarkan yang baru lagi. Yang baru lagi, ya. Kira-kira, kira-kira kita pakai email yang sama. Ya. Coba kita undang ini saja. Kita masuk ke menggunakan email yang sudah kita daftarkan, gitu ya. Email gurunya gitu. Oke, kita masuk, kita klik ya. Serta kita pakai email kita Kevin Cacing ini. Kemudian kita klik undang. Nah, begitu dia klik undang, maka ini dia akan mengarahkan ke alamat Gmail kamu. Di sini saya akan masuk ke Gmail dulu. Di sini saya akan postkan. Oke, kembali kita lanjutkan. Ini setelah saya masuk di Gmail saya yang saya daftarkan tadi. Di sini kita langsung saja tinggal klik email undangan masuk ke kelas ini. Ya, ini adalah hasil dari aplikasi yang saya rancang. Jadi dia akan seperti ini tampilannya. Kemudian kita klik gabung kelas atau bisa seret seperti ini. Oke. Nah, dengan mengklik gabung kelas, maka kita itu sudah tergabung ke dalam kelas yang sudah dibuat oleh si guru tadi. Nah, pertanyaannya gitu kan, Pak, kenapa dia ada dua? Ya? Nah, kenapa dia ada dua seperti ini? Karena saya memasukkan email yang sama ya, email yang sama itu. Jadi email guru dan siswanya itu sama, jadi makanya dia ada dua. Nah, setelah saya coba klik, kita lihat di peserta, maka terdaftar itu dia ada nama saya, ini sama ya. Dan emailnya pun juga sama. Oke, menu selanjutnya. Di sini ya, setelah kita mendaftarkan peserta, tentunya kita akan membuat sebuah pertemuan ya, untuk nantinya kita bisa merekap sebuah absensi di sini ya. Oke, untuk dibuat pertemuan ya. Di sini ada pertemuannya apa? Itu kan misalnya pertemuan pertama. Kemudian tanggal dari pertemuan itu contohnya tanggal 8. Kemudian materinya apa gitu kan? Misalnya materinya tentang cloud computing using Laravel. Ya seperti ini aja. Kemudian kita klik simpan. Setelah kita klik simpan, yang artinya guru ini dia sudah berhasil untuk membuat sebuah pertemuan gitu. Nah, pertanyaannya kan sekarang adalah bagaimana agar si siswa itu dia bisa masuk ke dalam si pertemuan ini kan. Sebenarnya dia udah ada lihat ke pertemuan ini, maksudnya agar dia bisa absen gitu.
Nah, caranya kita klik di pertemuan satu. Kemudian di sini ada sebuah barcode ya, sebuah barcode yang nantinya barcode ini berfungsi untuk mengabsensi siswa itu. Nah, ini bisa di-scan melalui HP kalian yang sudah mendukung aplikasi scan. Ini bisa digunakan. Syaratnya itu satu ya. Syaratnya kalian sudah harus terdaftar di aplikasi yang dirancang ini. Ya. Setelah dirancang aplikasi ini, kalian bisa masuk ya. Kalian bisa masuk menggunakan scan ini, atau nanti biasanya saya itu akan membagikan sebuah link seperti ini. Saya bagikan, contohnya kamu tinggal drag aja atau klik, dia akan seperti ini. Maka di sini ada keterangannya adalah berhasil absensi. Nah, untuk berhasil absen ini yang artinya kamu tuh sudah berhasil untuk melakukan absen di pertemuan pertama. Di sini cara mengeceknya, saya tinggal masuk di kelas ya, kemudian di absensi ya. Di sini sebagai guru, saya lihat di submit di pertemuan 1. Kemudian lihat di absensi lagi. Nah, di sini keterangannya adalah Ignatius Kevin Nenggolan dengan nama siswa, dan pertemuan satunya itu dia dianggap hadir. Nah, inilah sebuah aplikasi yang saya rancang untuk membantu siswa ya, membantu guru juga gitu, untuk menggunakan sebuah teknologi yang baru gitu. Sebenarnya untuk Laravel ini dia udah teknologi yang cukup lama gitu, tapi dalam penggunaannya di kita tuh masih baru gitu ya. Tidak cukup ribet ya, ini sangat mempermudah guru juga gitu, tidak perlu pakai buku mendata siswa ini ya. Tinggal dilihat saja misalnya di pertemuan 1 dia statusnya apa gitu, pertemuan 2 dan seterusnya gitu kan. Nah, ini sampelnya saya bikin 15 kali pertemuan saja dan 1 kali novel itu. Nah, ini yang dapat saya demonstrasikan ya terkait sebuah aplikasi yang saya rancang menggunakan Laravel ya. Bagi kalian yang berminat, mungkin butuh source code-nya saya bisa kasih ya. Nanti yang diubah nanti mungkin misalnya nama ini, nama aplikasinya, kemudian tampilan-tampilannya pun bisa dirubah gitu. Ya. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat siang.